Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini kita akan membahas tentang saham-saham yang kepemilikan publiknya lebih dari 50%, bahkan ada yang 100%. Itu pertanda apa? Nanti kita bahas. Kalau channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan isi komentar sebagai bentuk kita bersemangat untuk terus menambah pengetahuan di bidang pasar modal. Oke teman-teman, diberitakan tanggal 8 hari ini ya kalau salah ya, dari CNBC bahwa HKMU sekarang kepemilikan saham publiknya sebesar 100%. Nah, pemegang saham publik ini adalah yang masing-masing kepemilikannya kurang dari 5%. Artinya apa? Di saham ini sudah tidak memiliki pengendali utama. Itu menjadi presiden buruk untuk kepemilikan saham. Kenapa? Karena biasanya kepemilikan publiknya itu sampai di atas 50% bahkan 100%, itu menjadi tanda bahwa likuiditas saham itu merendah. Nah, ini ada beberapa saham-saham yang kepemilikan sahamnya di atas 50%, terendah 68%. Kita cek ya, saya tadi sudah bikin watchlistnya ini sebagai bentuk belajar kita. Kenapa itu masuk daftar yang kepemilikan sahamnya di atas kepemilikan saham publiknya di atas 60%, masalahnya apa? Kita cek dulu di sini. Yang senit ini coba ini. Nah, ada notasi special notation. Kemudian apa lagi? Plus. Juga begitu. Nah, ini Emirek. Hanson juga begitu. Ini perusahaan apa ini Hanson ini? Masa permen Hanson itu? Oh, bukan. Kemudian Paul juga demikian ya. Dia dari 547 di tahun 2019 langsung terjun bebas sampai harga 50. Nah, yang kita maksud pada diskusi kali ini adalah di halaman ini, profil ini. Kita perhatikan. Profil masyarakat memiliki kepemilikan saham sebesar 96,71%. Artinya siapa? Pengendalinya adalah masyarakat secara umum. Tetapi logikanya kalau kepemilikan saham 50%, 5%-nya adalah sebanyak itu, bagaimana membuat keputusan atau membuat aksi korporasi di emiten seperti ini? Tentu menjadi persoalan tersendiri, karena untuk mengumpulkan seluruh pemilik saham dengan pemilik saham yang memiliki 96% itu juga perkara yang tidak mudah. Dan satu sama lain tentu tidak ada yang mengenal. Mungkin 1-2 kenal kalau itu memang tetangga atau teman di tempat belajar sahamnya. Nah, itulah kenapa saham-saham seperti ini kok menjadi miris untuk kita masuk di dalamnya. Ada lagi, coba kita cek yang paling yang HKMU ya. Nah, HKMU seperti pernya segitu, kemudian profilnya itu lihat masyarakat 100%, kemudian Andriani itu hanya 0,000 sekian, artinya 10.000 lembar saham. Lainnya masyarakat. Kemungkinannya di harga ini adalah banyak teman-teman kita yang nyangkut. Apa sih yang bikin nyangkut? Perkiraan saya ini para pembeli yang ikut-ikut, pembeli saham yang ikut-ikut influencer, tidak membeli secara logik. Lihat saja DER-nya segitu, ROE-nya minus, kemudian net profitnya juga minus, salesnya aduh asetnya segitu, liability-nya juga segitu ya. Nah itu ya,
Nah, terus bagaimana kalau kita kembali lagi cara memilih saham yang baik? Salah satu cirinya yang perlu kita perhatikan betul-betul adalah tentang di sini nih ya. Shareholder composition-nya pastikan bahwa masyarakat itu maksimal memiliki 40%, maksimal. Kalau sudah mendekati 50% lebih baik tinggalkan. Next kita pilih saham yang lain. Ada 700 kurang lebih 700 saham di Bursa Saham Indonesia. Kalau yang kita incer itu pemilikan saham publiknya di atas 40% lebih baik minggir. Karena apa? Dimungkinkan seperti itu. Nah, kalau diberitakan dari CNBC tadi, daftar 24 saham ini itu berpotensi delisting, beberapa memiliki potensi delisting, itu yang jadi persoalan. Makanya kalau teman-teman yang terjebak di harga atas kemudian sahamnya delisting, tentu secara kapitalisasinya atau valuasi sahamnya tentu turun ya. Dan itu nunggunya masih lama untuk bisa di cashkan gitu loh. Nah, makanya jauh-jauh hari sebelum terjebak di saham-saham seperti itu, selalu pastikan kita memiliki watchlist yang menunjukkan bahwa perusahaan itu masih meraup untung. Setidak-tidaknya untungnya di atas 1 miliar. Kemudian yang kedua, market cap-nya di atas 4 triliun. Dan yang ketiga, kepemilikan sahamnya publik maksimal 40%. Kalau di atas itu lebih baik tinggalkan. Misalnya ini nih, ENRG. Kepemilikan sahamnya publik berapa? Kita cek. Nah, publik 48%. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri di saham ENRG, IPTV yang lagi booming beberapa hari terakhir. Berapa profilnya? Nah, ini menarik ini. Karena kepemilikan saham publiknya hanya 39%. Andai saja nih harga naik kemudian Global Mediacom itu melakukan aksi buyback, maka harga pasti akan segera naik. Karena buyback itu tentu dengan kekuatan uang cash yang cukup besar, tidak remeh. Itu saja. Mudah-mudahan diskusi kita tentang saham-saham yang kepemilikannya di atas 40% bahkan sampai 100% lebih baik kita hindari daripada boncos di belakang hari. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.